Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Beberapa saat setelahnya, sambil mencengkram leher Jin Yangon, Chung Myun pun berlari sekuat tenaga untuk mencapai desa yang disebutkan oleh Jin Yangon. Jogul dan Yeonjung yang menyaksikan bagaimana Jin Yangon diperlakukan nampak kasihan, tapi itu juga adalah balasan yang ia lakukan karena telah melakukan penipuan. Mungkin ini pertama kalinya Yangon merasakan kecepatan yang bahkan jauh lebih cepat dibandingkan menunggang kuda. Apalagi ia juga merasa ketakutan selama prosesnya. Yeonjung bertanya kepada Baekhyun senior apakah ini akan baik-baik saja. Sejujurnya, Baekhyun sendiri tidak tahu buku yang dimaksud oleh Jin Yangon mungkin memang adalah tujuan mereka. Tapi yang lebih penting adalah sikap Chung Myun saat ini benar-benar tidak bisa ditebak. Biasanya setelah menyelesaikan permasalahan besar, ia akan melakukan negosiasi untuk mendapatkan keuntungan. Seperti saat ini setelah menyelesaikan permasalahan Ordo Pedang Emas, biasanya Chung Myun akan mencari keuntungan. Tapi Chung Myun lebih memilih untuk langsung pergi mencari buku seni bela diri yang digunakan oleh Yangon. Entah apa alasannya, tapi nampaknya memang ada hubungan antara buku seni bela diri tersebut dengan Chung Myun. Hubungan masa lalu yang tidak mereka semua ketahui. Sejujurnya, Chung Myun dahulu ingin menceritakan bagaimana hubungannya dengan Gunung Hua, tapi pimpinan sekte Hyunjong menghentikan hal tersebut dan berkata mungkin nanti ada waktu yang tepat untuk menceritakan masa lalu tersebut. Yeonjung pun bertanya-tanya kenapa pimpinan sekte sampai menghentikan Chung Myun saat ingin menceritakan masa lalunya. Itu membuat dirinya benar-benar penasaran. Baekhyun pun berkata, apakah kau menyalahkan tindakan atau keputusan dari pimpinan sekte? Aku yakin pimpinan sekte memiliki perhitungannya sendiri. Dan suatu saat ia juga yakin bahwa Chung Myun pasti akan menceritakan kisahnya. Lalu Yisul pun berkata kepada Baekhyun senior, Guangdong, kita akan menuju Guangdong. Ya, ternyata wilayah tersebut adalah wilayah kekuasaan dari klan 10.000 orang. Mendengar nama klannya saja sudah membuat mereka jengkel. Dan saat ini mereka harus menuju lokasi di mana markas pusat klan 10.000 orang berada. Tentu saja mereka hanya berharap tidak akan terjadi sesuatu yang buruk. Beberapa saat setelahnya mereka pun tiba di desa Yangon. Ia pun berkata, ini adalah desaku, dan orang-orang menyebutnya. Chung Myun yang melanjutkan perkataan Yangon, pegunungan 100.000, markas sekte iblis yang juga menjadi medan pertempuran 100 tahun yang lalu. Tentunya sebagian murid Gunung Hua merasa terkejut karena itu adalah masa kelam yang membuat Gunung Hua runtuh. Lalu Yeonjung bertanya, tunggu, pegunungan 100.000? Bukankah itu berada di wilayah Xinjiang? Terasa aneh karena ini adalah wilayah Guangdong. Lalu Chung Myun pun sedikit memberikan penjelasan, memang benar karena pegunungan 100.000 begitu luas, jadi ia berada di perbatasan Xinjiang dan juga Guangdong. Nah, Chung Myun sangat mengingat letak wilayah di hadapannya karena di sanalah pertempuran terakhir berada. Tapi yang Chung Myun pikirkan adalah tubuh dari juniornya, yaitu Chung Jin. Entah bagaimana tubuhnya tidak pernah ditemukan
sebelum pertarungan terakhir. Padahal murid-murid Gunung Hua telah menelusuri semua tempat, tapi mereka tidak menemukan tubuh Chung Jin. Dengan ditemukannya manual book miliknya, tentunya Chung Myun berharap setidaknya ia bisa menemukan tubuh milik juniornya. Lalu Yan Gon pun membawa mereka ke rumah miliknya dan menyerahkan manual book tersebut kepada Chung Myun. Tapi anehnya, Chung Myun hanya menatap buku tersebut dengan tatapan penuh kenangan. Suasana menjadi sunyi. Murid-murid Gunung Hua bahkan tidak tahu harus melakukan apa. Hingga beberapa saat setelahnya, akhirnya Chung Myun pun mengambil buku tersebut dan membukanya lembar demi lembar. Entah bagaimana, murid-murid Gunung Hua merasakan perasaan yang aneh saat Chung Myun membuka buku tersebut. Dan setelah lembaran terakhir, Chung Myun pun mengembalikan buku tersebut dan memasukkannya ke dalam peti. Chung Myun juga memeluknya dengan penuh kasih. Lagi-lagi, murid-murid Gunung Hua mulai bertanya-tanya sebenarnya hubungan apa yang ada antara Chung Myun dengan buku tersebut. Lalu Chung Myun pun kembali berkata, "Pandu kami menuju tempat pemburu yang menemukan buku tersebut." Lalu Yan Gon pun memandunya dan memanggil nama pemburu tersebut. "Paman Pyo, Paman Pyo, ini aku Yan Gon. Apakah kau ada di dalam?" Lalu seseorang pun menjawab, "Oh, Gon, itu kau. Bukankah seharusnya kau tengah berkelana untuk memperkuat diri? Tapi kau sudah kembali. Apakah kau tidak akan berkelana lagi?" Yan Gon sama sekali tidak bisa menjawab pertanyaan dari Paman Pyo. Lalu Paman Pyo pun bisa melihat ada orang-orang di belakang Yan Gon, lalu bertanya, "Tapi ngomong-ngomong, kalian siapa?" Dan Chung Myun pun menjawabnya sambil membungkuk, "Tenang saja, kami tidak akan menyakitimu dan hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan." Paman Pyo nampak bingung. Ia pun berkata, "Menanyakan pertanyaan kepadaku, orang yang hampir tutup usia?" Lalu Chung Myun pun memperlihatkan sebuah buku kepadanya sambil bertanya, "Penatua, apakah Anda ingat di mana Anda mendapatkan buku ini?" Paman Pyo pun berpikir sejenak. Ia bahkan hampir lupa dengan buku yang pernah ia temukan. Tapi untungnya masih ada sedikit ingatan. Lalu Paman Pyo pun berkata, "Oh, buku itu benar, memang aku yang menemukannya. Lalu aku melihat ada orang yang memegang pedang saat aku membacanya. Aku pikir itu akan sangat cocok jika diberikan kepada seseorang pejuang. Itulah kenapa aku memberikannya kepada Yan Gon. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Chung Myun." Ia bertanya, apakah Paman Pyo masih mengingat di mana ia mendapatkan buku tersebut. Lalu Paman Pyo pun menjawab, "Sayangnya aku sama sekali tidak bisa mengingat dengan jelas di manakah aku menemukan buku tersebut. Apalagi aku juga sudah tua sehingga akan sulit bagiku untuk mendaki gunung." Mendengar perkataan tersebut, Baekjun pun langsung menunjukkan sesuatu kepada Paman Pyo. Nampaknya itu adalah uang. Baekjun juga berkata, "Kami mohon tolong pandu kami untuk menemukan buku tersebut." Dan secara tiba-tiba ekspresi Paman Pyo pun berubah. "Oh ya, tenang saja, walaupun kekuatanku melemah, tapi aku memiliki ingatan yang tajam." Di sisi lainnya, Jenderal Militer Klan 10.000 orang baru saja mendapatkan kabar bahwa orang-orang yang mereka kirim telah terbunuh. Tentu saja itu membuat Ha Gomyung terkejut. Yang mereka kirim bukanlah prajurit biasa, itu adalah Ho Hyung dan juga Makwi. Mereka memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap enteng. Jadi siapakah di wilayah tersebut yang bisa membunuh keduanya? Dan walaupun mereka memiliki kekuatan, mereka pastinya tidak akan berani macam-macam setelah mendengar nama klan 10.000 orang. Ha Gomyung begitu penasaran dengan kelompok yang membunuh orang-orangnya. Lalu si pembawa pesan pun menjelaskan bahwa itu adalah ulah dari Gunung Hua. Tentu saja nama Gunung Hua lebih mengejutkan. Bagaimana bisa sekte
sekte yang seharusnya berada di Shanxi kini berada di dekat wilayah mereka. Tapi tetap saja tidak sembarang murid Gunung Hua bisa berhadapan dengan dua prajurit elit milik klan 10.000 orang. Hingga pada akhirnya nama naga ilahi Gunung Hua pun keluar. Ya, dari sudut pandang Ha Gomyung, nampaknya Gunung Hua telah melakukan deklarasi perang terhadap klan 10.000 orang karena datang jauh-jauh dari wilayah Shanxi hanya untuk berhadapan dengan prajurit mereka. Ha Gomyung bertanya bagaimanakah informasi tersebut mereka dapatkan. Lalu si pembawa pesan pun menceritakan dengan hati-hati. Sebenarnya pertemuan Gunung Hua dengan klan 10.000 orang tidak direncanakan. Awalnya Gunung Hua hanya ingin menangkap peniru yang mengaku-ngaku sebagai murid Gunung Hua. Dan saat itulah mereka bertemu Makwi dan juga Ho Hyung. Sejujurnya, naga ilahi Gunung Hua tidak memiliki niatan untuk bertarung. Mereka hanya ingin meminta si peniru. Tapi sayangnya pihak kita menolak sehingga terjadilah pertarungan. Dari sudut pandang si pembawa pesan, sebenarnya naga ilahi Gunung Hua tidak salah karena jika mereka memberikan si peniru maka permasalahan akan selesai. Tapi tentu saja Ha Gomyung tidak akan menerima alasan apapun hingga informasi baru pun masuk yang lebih mengejutkan. Seseorang pun berkata, naga ilahi Gunung Hua baru saja tiba di wilayah Guangdong. Bahkan itu membuat Ha Gomyung sampai berdiri dari kursinya. Ia juga berkata, "Apa katamu?" Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.